Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Bayoji dengan NIM 2024-230005. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari modul 4 yang bernama navigasi sistem berkas. Ini untuk tugasnya. Yang pertama, buat direktori bertingkat seperti ini. Terus gunakan mkdir untuk membuat struktur bertingkatnya dan touch untuk membuat filenya. Yang ketiga ada dari direktori home Anda pindah ke OS 202 menggunakan jalur absolut. Yang kelima nanti ada dari OS 202 pindah ke jaringan 303 menggunakan jalur relatif. Yang keenam ada dari jaringan 303 pindah direktori administrasi menggunakan jalur relatif. Yang ketujuh nanti dari administrasi pindah ke direktori home menggunakan CD terus gelombang. Yang ke-8 ada dari direktori home tampilkan semua berkas dan direktori tersembunyi di direktori home Anda. Yang ke-9 ada dari direktori home tampilkan struktur lengkap direktori kampus Anda dalam format pohon gunakan tree. Ntar di sini menggunakan apt install ya gitu-gitulah. Ntar nanti kita pakai ini nih, sudo apt install tree. Terus yang ke-10 ada salin tugas 1 dari SI101 ke direktori administrasi gunakan jalur relatif. Untuk dokumen sumber dan tujuan, pastikan Anda berada di direktori kampus saat menjalankan perintah CP. Oke, kita langsung aja ke Ubuntu-nya. Nah, ini udah di Ubuntu-nya. Yang pertama, kita buat tadi mkdir -p untuk membuat direktori bertingkat. Kita ketikkan di sini mkdir -p, terus nanti ada gelombang di sini, strip kampus, strip kuliah, garis miring maksudnya, terus garis miring lagi, SI, tanda huruf itu, SI underscore 101, terus kita buat lagi gelombang di sini, kampus, terus kuliah, terus OS underscore 202, terus gelombang lagi, kampus, lupa garis miringnya, jangan lupa kampus, garis miring lagi, kuliah, garis miring lagi, jaringan underscore 303, terus gelombang lagi, kampus, terus administrasi. Kita enter di sini, ya berhasil. Terus kita akan membuat file-file yang ada di sini. Ini kayak file-file dari tugas atau txt, ada modul CLI PDF, terus ada laporan proyek .docs, terus nanti ada KLS PDF, transkrip nilai PDF. Dan nanti kita membuat filenya menggunakan touch. Oke, kita lanjut lagi di Ubuntu-nya. Kita touch kampus, garis miringnya lupa,
kuliah SI 101 strip tugas 1.txt. Terus kita membuat file modul CLI nya yang berada di dalam OS 202. Kita sini touch gelombang kampus kuliah dan kampus kampus kuliah OS underscore 202 strip modul CLI modul CLI .pdf. Kita membuat laporan proyek yang berada di jaringan 303. Touch gelombang kampus kuliah jaringan 303 laporan proyek .docs .docs enter. Terus kita akan membuat file yang bernama KRS genap sama transkrip nilai yang berada di direktori administrasi. Sini touch kampus administrasi terus KRS genap underscore 2024.pdf. Enter. Satu lagi transkrip nilai. Touch di sini gelombang kampus administrasi transkrip nilai transkrip nilai .pdf. Ya, kita udah berhasil membuat semua filenya. Saya jelaskan dulu, mkdir ini untuk membuat direktori, terus minp ini membuat direktori tingkat, jadi membuat direktori yang langsung banyak gitu. Dan ini gelombang ini yang berarti dari direktori home gitu. Terus di sini kita dari direktori home pindah ke direktori OS menggunakan jalur absolute dengan cara kita cd di sini gelombang kampus terus kuliah terus OS underscore 202. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita sudah di dalam direktori OS 202. Nah, di dalam OS 202 ini lalu kita pindah ke jaringan 303 menggunakan jalur naratif. Caranya kita cd
titik 2 slash jaringan underscore 303. Enter. Nah, titik 2 di sini berarti pindah ke direktori induknya. Jadi keluar satu tingkat dari direktori yang kita masuki sekarang, keluar dari satu tingkat ke direktori induknya. Terus lalu masuk lagi ke jaringan 303. Jadi kita udah pindah nih dari kampus kuliah dari 202 pindah ke jaringan 303. Sekarang udah di 303, jaringan 303. Lalu dari jaringan 303 kita disuruh pindah lagi ke direktori administrasi menggunakan jalur relatif. Artinya kita akan keluar 2 tingkat dari direktori kita saat ini. Jadi ntar titik 2-nya ada 2. Kita langsung contoh. Kita langsung praktekkan aja. cd titik-titik slash titik-titik. Ini jadi 2 kali pindah ke administrasi. Nah, berhasil. Kita sekarang udah di direktori administrasi. Nah, dari direktori administrasi kita disuruh pindah balik lagi ke direktori home dengan cara cd gelombang. Yang tadi sudah jelaskan, gelombang itu berarti direktori home. Dari direktori home maksudnya. Kita enter aja. Nah, langsung pindah ke direktori home. Dari direktori home kita disuruh tampilkan folder-folder tersembunyinya. Nah, caranya jadi nih nah, kita di nomor 8 ini, sekarang di nomor 8. Jadi kan udah pindah direktori home 202 pindah ke jaringan 303, dari 303 pindah ke direktori administrasi, dari administrasi pindah ke home. Nah, sekarang kita udah di nomor 8. Dari direktori home tampilkan semua berkas dan direktori tersembunyi di direktori home Anda. Mempraktekkan di Ubuntu-nya. Kita di sini ketikkan ls, terus strip a, strip maksudnya gelombang. Nah, ini misalnya kalian berada di dalam direktori, kalian bisa ketikkan gelombangnya. Kalau kita udah berada di direktori home, berarti nggak usah pakai gelombangnya. Nah, di sini menampilkan file tersembunyi yang diawali dengan titik. Kita langsung enter aja. Nah, nanti bakal muncul semua file directory tersembunyinya yang berada di home. Terus kita ke nomor 9. Nomor 9 itu dari directory home tampilkan struktur lengkap directory kampus. Nah, caranya kita ketikkan di sini sudo apt install tree. Kita tunggu sampai selesai. Ya, kalau sudah selesai, kita masuk ke direktori kampusnya. Jadi menampilkan direktori tree dalam bentuk direktori kampus dalam bentuk pohon atau tree dengan cara tree gelombang garis miring kampus. Ya, di sini sudah kelihatan semua yang ada di direktori kampus apa aja.
Nah, kayak gini nih. Bentar. Sekarang kita masuk ke nomor 10. Jadi tugas nomor 10 itu salin tugas 1 dari SI 101 ke administrasi. Gunakan jalur relatif. Nah, kita langsung aja ke Ubuntu-nya. Ini kita udah di Ubuntu, by the way. Kita masuk ke SI 101-nya dulu. cd gelombang kampus kuliah SI underscore 101. Lalu kita kopikan tugas satunya ke bagian administrasi. cd, maksudnya copy ya, copy cepek tugas 1.txt titik 2. Nah, yang udah dijelaskan tadi, titik 2 itu keluar satu folder ke atasnya, ke induknya gitu. Berarti kita gunakan 2 titik-titik di sini. Titik-titik, lalu masuk ke administrasi. Enter. Nah, udah berhasil. Oke, mungkin sekian aja untuk tugasnya. Kita masuk ke bagian analisis dan pembahasan. Nah, analisis dan pembahasan di sini. Yang pertama di sini ada jelaskan perbedaan mendasar antara direktori bin dan USR bin. Mengapa pemisahan ini ada dalam FHS? Nah, untuk direktori bin, direktori ini berisi program-program dasar dan penting yang diperlukan untuk menjalankan sistem operasi, terutama saat booting atau ketika sistem berada dalam mode pemulihan. Sedangkan USR bin ini, direktori ini berisi program-program aplikasi dan utilitas tambahan yang tidak kritis untuk proses booting dasar atau pemulihan sistem. Mengapa pemisahan ini ada dalam FHS? Yang pertama, ketersediaan program saat booting. Yang kedua ada pengaturan partisi dan modularitas sistem. Yang ketiga ada kemudahan pemeliharaan dan organisasi. Yang kedua, berikan skenario di mana penggunaan jalur absolut lebih disukai daripada jalur relatif dan sebaliknya. Skenario di mana jalur absolut lebih disukai. Yang pertama, menjalankan skrip otomatis atau cron job saat skrip dijalankan dari lingkungan yang tidak pasti. Direktori kerja bisa berbeda-beda dengan jalur absolut. Skrip dapat menemukan file atau program yang dibutuhkan tanpa bergantung pada lokasi saat ini. Skenario di mana jalur relatif disukai, yaitu bekerja dalam proyek pengembangan. Saat mengedit, menjalankan, atau mengelola file dalam folder proyek, jalur relatif lebih fleksibel dan mudah digunakan karena tidak perlu menulis jalur lengkap. Yang ketiga, ada apa kegunaan utama direktori khusus titik dan titik-titik dalam scripting atau otomatisasi tugas di Linux. Titik-titik atau titik tunggal merujuk ke direktori kerja saat ini, current directory. Dalam scripting, titik sangat berguna menjalankan perintah atau mengakses relatif terhadap lokasi script atau saat ini tanpa menyebutkan jalur lengkap. Titik 2, merujuk ke direktori induk dari direktori kerja saat ini. Ini berguna untuk berpindah satu level ke atas dalam struktur direktori. Yang keempat, jika tersesat di suatu tempat dalam Linux, perintah apa yang Anda gunakan? Pertama kali untuk mengetahui lokasi saat ini, dan perintah apa yang akan Anda gunakan untuk melihat apa saja di sekitar Anda. Yang nomor 4 jawabannya menggunakan pwd yang pertama. Terus untuk melihat sekitar, Anda bisa menggunakan ls. Begitu.
Yang kelima, diskusikan pentingnya FHS bagi konsistensi dan interoperabilitas aplikasi di sistem Linux. Bagaimana FHS membantu pengembang dan pengguna. Pentingnya FHS bagi konsistensi dan interoperabilitas aplikasi di Linux antara lain yaitu standarisasi struktur directory. Kedua, memudahkan pengembang aplikasi. Yang ketiga, ada meningkatkan interoperabilitas. Yang keempat, ada mendukung manajemen sistem yang efisien. Dan bagaimana FHS membantu pengembang dan pengguna. Bagi pengembang, yang pertama, mengetahui lokasi pasti untuk menyimpan executable, library, konfigurasi, dan data. Mempermudah distribusi aplikasi karena target directory sudah standar. Mengurangi resiko aplikasi rusak karena salah tempat. Bagi administrator, ada di antara lain yang pertama, mudah menebak lokasi file penting. Yang kedua, ada memudahkan troubleshooting dan maintain sistem. Yang ketiga, ada konsistensi ini membuat perpindahan antar distribusi Linux lebih mulus. Nah, kurang lebih begitu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.